ketika Nyimas Subangkeranjang merasa tidak nyaman karena kegiatan ibadahnya dihalangi atau diolok-olok oleh keluarga yang lain, maka dia meminta kepada Prabu Siliwangi untuk diberikan tempat di Banten. Itu awalnya begitu. Nah kemudian oleh Prabu Siliwangi direstui dan dibangunkan sebuah pesanggerahan ya, atau keraton kecil lah di Banten dekat Surasowan situ. Cikal bakal keraton Banten, kerajaan Banten. Iya, Surasowan, sebelum Surasowan. Sebelum Surasowan. Nah, dibuatlah pesanggerahan di sana. Nah, setelah jadi kemudian keempat orang ini, Nyimas Subangkeranjang, Pangeran Cakrabuana, Nyimas Larasantang ya, kemudian Raden Jakasengara berangkat ya ke Banten gitu loh. Nah, ini dikawal oleh 40 orang. Penjaga. Iya, penjaga, dijaga oleh 40 orang ya, namanya juga Permaisuri Raja. Dan itunya kan anak-anak raja. Putra mahkota. Putra mahkota. 40 orang. Menurut catatan 40 orang. Faktanya nggak tahu berapa. Tapi kalau 40 sih logis ya, artinya itu jumlah yang tidak terlalu banyak dan juga jumlah yang pantas ya untuk sebagai pengawalan. Nah, pindah ke Banten. Nah, kemudian setelah nyampe di Banten itu Pangeran Cakrabuana tiba-tiba ingin ke Cirebon gitu loh. Ingat kakeknya di Singapura ini. Nah, oleh karena itu kemudian Pangeran Cakrabuana dan Nyimas Larasantang ke Cirebon untuk melanjutkan apa yang diusahakan atau yang ditinggalkan oleh Ratu Singapura atau Ki Ageng Tapa. Iya, jadi kalau bahasa tradisi namanya Ki Ageng Tapa, kalau bahasa sejarah Ki Jumajan Jati. Sama aja Ki Jumajan, atau Ki Sah Bandar Muara Jati. Sah Bandar Muara Jati. Nah, beliaulah yang Ki Jumajan Jati ini, beliaulah yang menerima kedatangan Laksamana Cheng Ho. Ya, sekalipun oleh sumber luar ya, mungkin kedatangan itu dibantah karena memang nama Cirebon tidak disebutkan. Iya, saya pernah dengar itu. Ya, karena memang gini, saat itu nama Cirebon belum muncul kan gitu. Masih kampung gitu ya. Iya, namanya kan Jati, ya, namanya Jati, dan kemudian ketika namanya Jati, ya ini problem ya. Iya. Ketika namanya itu Jati, kemudian wilayahnya penuh dengan Jati. Jadi ketika ini ditanya wilayah apa, Jati, dia bilang tidak menjawab tempat, tapi menjawab kondisi gitu loh. Kemungkinannya begitu. Iya. Jadi siapa sih sekretarisnya Cheng Ho itu, yang tukang catatnya lajur itu, itu mungkin begitu kronologisnya. Jadi untuk menyebutkan peristiwa itu susah. Karena kan perlu nama ya. 1300-an. Ya, 1340-an lah. Nah, pada saat itu memang orang-orang Islam ya, terutama orang-orang Tionghoa yang memang sudah banyak di Cirebon. Nah, kembali ke kisah Nyimas Subangkeranjang. Nah, setelah Nyimas Subangkeranjang tinggal di Banten bersama dengan Prabu Kian Santang, dan kemudian Pangeran Cakrabuana dan Nyimas Rara Santang ke Cirebon, maka ada peristiwa ya yang kemudian menyangkut peristiwa ini, yaitu ditempatkannya Sultan Hasanuddin, putranya Sunan Gunung Jati, di Banten gitu. Nah, oleh karena itu kan pada saat pemberangkatan Maulana Hasanuddin ke Banten itu masih
masih cukup belia, seusia SMP, sekitar 16 tahun. Sultan Hasanuddin dilepas ke Banten itu kenapa? Karena di sana ada Paman, paman, ada nenek. ada neneknya gitu loh. Iya, iya. Jadi logis kan? Iya, iya, Logis. Jadi kalau misalnya anak raja loh, ya anak raja, anak seorang wali kan Iya, gitu, yang dihormati oleh banyak orang, dilepasin begitu aja tanpa nggak ada yang ini, itu juga mustahil kan gitu. Iya, Nah itu yang paling logis di situ. Oleh karena itu dari uraian ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang sering diajukan ke saya dan mungkin ke depan akan diajukan lagi bahwa Nyimas Subangkeranjang atau Nyimas Subangkerancang, ibu dari Pangeran Cakrabuana, ya, dan nenek dari Sunan Gunung Jati, gitu loh. Iya. Ya, itu dikuburkan di Banten, gitu loh. Ya, jadi dengan begitu, ya, dengan begitu hubungan Banten Cirebon, ya, dari dulu sebenarnya itu ya memang keluarga, gitu loh. Cuman memang pergeseran waktu, pengaruh dan lain sebagainya itu membuat orang suka melupakan asal usul atau mungkin lupa dengan apa yang seharusnya. Iya. Nah sehingga ya apalagi kan sekarang begini ada gejala setiap daerah merasa dirinya paling hebat kan gitu. Itu dia. Nah, ya sebenarnya sih wajar-wajar saja, bebas-bebas saja selagi dia mau mengaitkan dirinya ya dengan daerah lain, karena tidak ada satu daerah, satu wilayah atau bahkan seseorang tanpa saling bersangkutan dengan yang lain. Ya. Jadi wajar kalau yang disebut Cirebon kakaknya Banten ya. Ya orang tuanya Banten. Oh iya, orang tuanya Banten. Iya, kalau melihat ke Sunan Gunung Jati. Tapi kalau melihatnya ke Nyimas Subangkeranjang, ya Cirebon ya cucunya Banten kan gitu. Tinggal gitu aja. Ya, kita mau menyepakati dari momen yang mana. Jadi kayak peristiwa hari jadi Cirebon dan kota Cirebon beda sih. Kan padahal sama-sama Cirebonnya, tapi kok beda lahirnya kan gitu. Ya bukan beda lahirnya. Itu momen yang dihitung, dijadikan peristiwa, pokok peristiwa memang berbeda. Ya gitu aja penempatan orang. Jadi kalau misalnya bapak para nabi siapa? Ya Ibrahim.